ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berakhir dan meninggalkan kita semua. Maka harapan kita, seluruh kebaikan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi amal soleh dan berguna bagi kita kelak di akhirat nanti. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ada orang yang kata Nabi itu ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatin wasyamin wa zakatin. Jadi ada orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum. Tapi ternyata begitu dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia begitu dengan pedenya menghadap Allah bahwa saya menghadap Allah, datang kepada Allah membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala saum. Tapi ternyata di akhirat semua itu menjadi nol, tidak berguna. Kata Nabi, kenapa tidak berguna? Karena qad satamahada. Orang ini pada saat yang sama ketika orang ini berada di muka bumi, qad satamahada. Dia suka mencaci orang, suka memaki orang. Wa qad fahada. Orang ini juga suka menuduh orang tanpa ada bukti yang jelas. Kata Nabi, wa akala malahada. Orang ini suka makan makanan yang bukan haknya, mengambil barang yang bukan haknya. Karena itu maka kemudian pahala sedekahnya, pahala zakatnya, pahala saumnya di akhirat kemudian menjadi tidak berguna. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadis ini adalah orang yang muflis, orang yang bangkrut sesungguhnya. Ramadan telah berakhir dan meninggalkan kita semua. Maka harapan kita berikutnya adalah kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan di 1447 Hijriah. Maka sebagian ulama salaf itu ketika berakhir Ramadan berakhir, maka ulama salaf itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama salaf, wa kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighahum sahra Ramadan. Jadi begitu ditinggalkan Ramadan, dia memohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Nah, Ramadan juga telah berakhir dan meninggalkan kita semua. Maka harapan kita yang selanjutnya adalah seluruh kebaikan, seluruh amal soleh yang kita lakukan kemarin, 30 hari kemarin di bulan Ramadan itu dapat kita teruskan, dapat kita lanjutkan.
dapat kita dawamkan di 11 bulan berikutnya. Ini yang disebut dengan Ramadan yang berdampak. Ramadan berdampak. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah la'allakum tattaqun. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu adalah ibadah sedekah. Nah, di dalam hadis Nabi itu ada yang disebut dengan afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang lain misalnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Maka ketika berada di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu memuncak. Jadi di bulan yang lain itu Rasul itu dermawan, maka di bulan Ramadan kedermawanan Nabi itu lebih memuncak. Di akhir hadis ini, hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalat. Kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu melebihi kencangnya angin yang berhembus. Saking dermawannya Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian menemukan, menyaksikan menurut kita ada orang paling dermawan yang pernah kita temui, maka Rasul itu jauh lebih dari itu. Rasul jauh lebih dari itu. Nah, hadirin ihwatu iman jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kalau kita amati, kemudian kita lakukan semacam perbandingan Ramadan dengan bulan yang lainnya, maka Ramadan ini melahirkan, menumbuhkan semangat sedekah yang sangat luar biasa. Jadi di bulan Ramadan itu terjadi peningkatan keberimanan seseorang. Bisa kita saksikan misalnya setiap hari ibu-ibu, setiap hari ini di masjid-masjid dimanapun, ibu-ibu itu berbondong-bondong ke masjid menjelang buka, membawa makanan, disiapkan, dihidangkan untuk orang-orang yang melaksanakan saum untuk berbuka. Itu hampir setiap hari. Malahan mah dijadwal teh. Anu teu kabagian oge menta jadwal tajil itu. Atau misalnya sebulan kemarin di bulan Ramadan, 10 hari menjelang akhir Ramadan itu, orang beramai-ramai berbagi makanan, bingkisan di mana-mana itu. Nggak bagi-bagi makanan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Di Syawal, di bulan yang lain mah aya gitu. Itu hanya bisa kita saksikan itu di bulan Ramadan. Nah, ini hadis yang saya bacakan tadi ini menjadi daya tarik, menjadi magnet kita ketika Rasulullah menyatakan afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Itu menjadi magnet bagi kita. Wah, gini kan sedekah di Ramadan paling utama, makanya orang-orang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk bersedekah. Hadirin ihwatu iman jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian kalau misalnya kita membaca hadis-hadis Rasulullah terkait dengan bab sedekah, maka di sana kita akan menemukan banyak keutamaan, banyak fadilah yang akan kita temukan ketika kita membaca hadis terkait dengan bab sedekah. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi begini, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu terdapat ghurafan, kamar-kamar, tura duhuruha min butuniha,
yang kamar-kamar yang disediakan oleh Allah di surga itu, kata Nabi, turo duhuruha mim butuniha, sisi luarnya dapat dilihat dari dalam, wa butunuha min duhuriha, dan sisi dalamnya dapat dilihat dari luar. Hadis ini menjelaskan akan keindahan kamar yang disiapkan oleh Allah di surga. Nah, kemudian faqama a'rabiyun, seorang Arab gunung berdiri dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar yang indah itu disiapkan? Maka kata Nabi, liman atobal kalam, kamar yang indah yang disiapkan oleh Allah di surga itu, liman atobal kalam, untuk orang yang selalu berkata baik, lisannya, lidahnya tidak pernah mencaci orang, lisannya tidak pernah memaki orang, lisannya tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyakiti saudaranya sendiri. Maka orang yang seperti ini nanti di surga akan disiapkan gurofan, kamar, turo duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Kemudian yang kedua kata Nabi, untuk siapakah kamar yang indah itu? Kata Nabi, kamar yang indah itu disiapkan untuk wa'at amat ta'am, untuk orang yang selalu berbagi, untuk orang yang selalu memberi, yang selalu bersedekah. Kemarin, 1 bulan kemarin kita sudah melakukan pembiasaan sedekah, dan mudah-mudahan itu bisa berlanjut sehingga nanti di surga kita disiapkan kamar yang indah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamar yang indah itu disiapkan oleh Allah wa adamasyam, orang yang selalu mendawamkan saumnya. Jadi saumnya itu, puasanya itu bukan di bulan Ramadan saja. Saum-saum sunatnya ditunaikan, didawamkan. Ketika saum kita didawamkan, jaminannya adalah bil jannati ghurafan. Terakhir kata Nabi, kamar-kamar yang indah itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa shalla bil lail wan nasu niyamun, untuk orang yang senantiasa salat qiyamul lail, salat malam, wan nasu niyamun, di saat orang lain tertidur lelap. Jadi batur mah keur sarare, urang mah salat tahajud. Maka kata Nabi, bil jannati ghurafan. Hadirin ikhwati iman jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa ternyata harta yang kita miliki kemudian kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya melalui ibadah berbagi atau ibadah sedekah. Ini yang mesti kita ketahui bersama, supaya ada motivasi lebih dari kita untuk sedekahnya lebih luar biasa lagi. Kata Nabi begini, kullum ri'in fi dilli sedekati. Kata Nabi, setiap orang itu fi dillin, berada pada naungan. Jadi semua orang, setiap orang ada dalam naungan, ada dalam perlindungan. Perlindungan siapa? Perlindungan sedekahnya. Di dalam hadis yang lain yang lebih populer lagi, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada satupun perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Sab'atun yudilluhumullahu la dilla illa dilluh. 7 kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari akhir, di akhirat. Lamun di dunia mah urang teh berlindung teh bisa kasaha wae. Di akhirat mah tidak ada satupun perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kata Nabi, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fahfa, orang yang bersedekah, orang yang bersedekah fa'ahfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya.
hatta la ta'lama simaluhu wala yaminuhu. Jadi orang yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu adalah salah satu keutamaan daripada sedekah. Jadi ternyata harta yang kita miliki, jika harta itu kita bagikan ke orang lain, jika harta itu kita sedekahkan, harta itu yang akan melindungi kita nanti di akhirat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma yulhaqul mu'min. Sesungguhnya termasuk perkara yang akan diikutkan kepada seorang yang beriman itu, min amalihi wa hasanatihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikannya, ba'da mautihi, setelah mautnya. Jadi nanti kalau misalnya kita meninggal dunia, kita sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Nanti ada perkara yang akan bisa mengikuti kita. Jadi aya nu nuturkeun, urang maot bakal aya nu nuturkeun. Saha anu nuturkeun teh? Hiji cek Nabi teh, ilman alimahu wa nasarahu. Ilmu yang kita ketahui, wa nasarahu, dan ilmu itu kita sebarkan ke orang lain. Jadi kalau kita punya ilmu, apapun itu ilmunya, kita amalkan, kita sebarkan ke orang lain. Ketika kita meninggal dunia, ilmu itulah yang akan membersamai kita. Ilmu teh nuturkeun urang pahalana teh. Yang kedua kata Nabi, wa waladan sholihan tarakahu. Perkara yang akan mengikuti kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan. Kata kuncinya adalah waladan sholihan tarakahu. Kata kuncinya adalah soleh. Jadi bukan pintar, bukan kaya, bukan sukses. Di lamun urang boga budak pinter tapi teu soleh, tidak berguna di akhirat nanti. Banggana teh ngan di dunia hungkul. Urang boga budak beunghar di dunia tapi teu soleh, bangganya hanya di dunia saja. Kita punya anak yang sukses melebihi kita sebagai orang tuanya, tapi teu soleh, banggana di dunia hungkul. Karena kata kuncinya dari Nabi, sholihan, soleh. Lain beunghar, lain pinter, lain sukses. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang akan bisa mengikuti kita nanti setelah kita meninggal dunia adalah au masjidan banahu. Harta yang kita punya, masjidan banahu, kita bikin masjid. Satu dus keramik yang kita punya kemudian kita infakkan ke masjid untuk renovasi masjid, maka satu dus keramik itulah yang akan mengikuti kita. Kita wudu di masjid, keran cairna teh rusak, meuli we kita teh, kita beli keran, pasangkeun keran, jadi alus cai keran. Itu keran itulah yang akan mengikuti kita. Harta yang kita gunakan untuk masjid itu yang akan mengikuti kita. Jadi bukan harta yang kita simpan di sana di rekening kita, bukan harta yang kita simpan di bank, bukan itu yang akan menyertai kita nanti di akhirat. Tapi kata Nabi adalah au masjidan banahu. Harta yang kita simpan di bank itu belum tentu menjadi punya kita. Yang punya kita sesungguhnya adalah yang tadi, yang satu dus keramik itu. Yang satu dus keramik itu, itulah harta kita. Keran itulah harta kita.
Karena harta kita yang kita simpan di bank itu belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi ahli waris kita. Itu hanya untuk ahli waris kita, atau mungkin harta yang kita simpan itu nantinya menjadi milik orang lain. Kemudian kata Nabi, "Aw baitan libnis sabili banahu." Kita membuat rumah singgah untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam safar perjalanan. Kita ada tamu dari luar kota, kemudian kita siapkan kamarnya, kita siapkan ruangannya, maka kata Nabi, itulah yang akan membersamai kita ketika kita meninggalkan bumi ini. Kemudian yang berikutnya adalah aw nahran ajrahu. Kita bikinkan sungai, aliran air untuk tetangga kita. Satu ember air bersih yang ibu berikan ke tetangga ibu untuk makan, maka yang satu ember itulah yang akan membersamai kita ketika kita meninggalkan bumi ini. Terakhir di dalam hadis ini, aw shadaqatan akhraja min malihi fi sihatihi wa hayatihi, atau sedekah yang kita keluarkan dari sebagian harta kita. Terakhir di hadis ini Nabi Muhammad menutup dengan kalimat yalhaquhu min ba'di mautihi. Semua perkara itulah yang akan menemani kita semuanya setelah kita meninggalkan bumi ini. Aidin aidat rahimakumullah. Terakhir, khatib ingin membacakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah sosial. Jadi kalau kita perhatikan, kita simak di awal tadi, khatib membacakan beberapa hadis, itu hampir keseluruhannya terkait dengan ibadah terhadap sesama manusia. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi, ayyun nas ahabbu ilallah. Manusia seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan yang kedua adalah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai itu anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat bagi saudaranya, bagi manusia yang lain. Di dalam konteks hadis ini, Nabi tidak menyatakan bahwa yang paling baik adalah orang yang sholat misalnya, yang paling baik adalah orang yang berpuasa, tidak. Tapi dalam konteks hadis ini, Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa manusia yang terbaik itu adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wahabul a'mal ilallah. Ini kita simak baik-baik. Wahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudhiluhu ala muslim. Kita memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lainnya. Kita memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ahabul a'mali ilallah au taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, taksifu anhu kurbatan. Tuntaskan kesulitan orang lain, membereskan permasalahan orang lain. Kita punya saudara ada dalam kesulitan, kemudian kita ikut menyelesaikan kesulitan saudara kita, maka kata Nabi, itulah ahabul a'mal ilallah. Yang ketiga, kata Nabi, ahabul a'mal ilallah
amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, au taqdi anhu daina, kau bayarkan hutang saudara kalian. Hese eta teh. Sabab hese matak cek Nabi itu adalah amal yang terbaik. Hese pangbayarkeun hutang batur teh hese pisan. Karena hese cek Nabi ahabbul a'mal. Yang berikutnya ahabul a'mal ilallah tatrudu anhu ju'an, kau hilangkan haus dan laparnya saudara kalian. Kita punya saudara, kita punya tetangga, tidahar ditulungan ku urang nu kitu kaasup tatrudu anhu ju'an, maka balasannya adalah kata Nabi ahabbul a'mal ilallah. Hese eta oge. Kemudian Nabi bersumpah di akhir hadis ini, wala an amsi ma'ahi muslim. Kata Nabi, dan saya amsi berjalan ma'ahi muslim, bersama dengan saudara muslim. Jadi Nabi teh jalan bareng dengan seorang muslim. Wa fi hajatihi, menuju kebutuhannya. Jadi Nabi teh nulungan saudaranya menuju keperluannya. Jadi kita punya saudara, saudara itu punya kebutuhan, punya keperluan, dibarengan ke orang. Kata Nabi, ahabbu ilayya, itu yang paling aku cintai, min a'takifa fi hadal masjid sahran, itu lebih aku cintai daripada orang yang beriktikaf di masjid sahron selama 1 bulan. Jadi orang nulungan batur, dalam konteks hadis ini kita selalu membantu orang lain. Dalam konteks hadis ini ternyata itu lebih baik daripada orang yang beriktikaf selama 1 bulan di masjid. Aidin aidat rahimakumullah. Oleh karena itu kita mudah-mudahan termasuk orang yang soleh secara individu. Salatnya bagus, puasanya bagus, saumnya bagus. Tapi di satu sisi kita pun harus soleh secara sosial. Kata tangga kudu alus, kababaturan kudu alus. Apa yang disampaikan oleh hadis Nabi, itulah yang disebut sebagai seorang muslim kafah. Seorang muslim yang sempurna itu ya ka Allahna alus, ka jelemana oge alus. Hadirin ihwatu iman jamaah salat Id rahimakumullah. Hanya itu khutbah yang bisa saya sampaikan, khutbah yang sangat ringan materinya, tapi mudah-mudahan diamalkeun hese gitu. Kata sodakoh itu kan sering kita dengar, terlihat ringan, tapi begitu kita amalkan maka sodakoh itu ya sangat susah, karena ibadah sodakoh itu adalah ibadah yang terkait dengan harta. Jadi lamun geus urusan jeung harta mah hese eta teh. Geus urusan jeung harta mah rada hese. Termasuk orang yang itu, orang yang suka sholat sekalipun, kalau sudah termasuk dengan urusan harta itu susah. Nah, mudah-mudahan kita semua jamaah sholat Id di PC Persis Cibiru ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tadi muslim yang kafah. Ibadah kita kepada Allah bagus, ibadah kita terhadap sesama juga bagus, karena Rasul pun ya seperti itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tutup dengan doa untuk anak dan keturunan kita, supaya ini yang doa ini harus kita selalu
panjatkan kepada Allah, Rabbij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan anak turunan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang muqimas shalat, orang yang senantiasa menegakkan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah